kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Shalom Bapak Ibu Saudara, para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dengan adanya ibadah Welcome Baby Day hari ini, Bapak Ibu Saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan keturunan Bapak Ibu Saudara akan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki sosok seorang Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ini kami setiap orang tua kami datang, Tuhan Yesus. Kau yang memberkati ibadah kami hari ini, Tuhan. Kau yang menyertai ibadah kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Pada hari ini kita datang sama Tuhan. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dan bersama-sama katakan, Bapa kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari kami nyatakan, Yesus, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan Yesus, angkat suaramu. Yes, Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Hiara rabaya shanda rarabo, hiara rabaya shanda, hiara rabaya shanda rabo rarabo. Yesus, terima kasih, kami rasakan kesetiaan-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya lalabaya syara lalabaya syara labara labara labaya lalabara labara. Mari terus angkat suaramu, sembah Tuhan lebih dalam lagi. Ya lalabaya syara labara 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 labaya lalabo. Ya lalabaya syara labara 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 labara. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralabaya syara labara labara labaya syara labara labara labara. Ya ralabaya syara labara labara labaya lalabo. Ya ralabaya syara labara 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 labara. Ya ralabara labara labara labara. Biar dari mulut kami selalu keluar puji-pujian terhadap Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan Yesus. Ya lalabaya syara labara labaya lalabara labara labaya lalabaya syara labara 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 labara. Ya lalabara labaya syara labara labara labara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu,
segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. tak sedetik pun Engkau meninggalkan perbuatan tanganmu Tuhan. Yes Tuhan Yesus, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu, oh, ini setiap pujian kami. Ya lalaba ya shandara laba lalaba lalaba ya raraba ya shandara rabo, kia raraba ya shandara raraba ya ralabo, kia raraba ya rarabo, sharalaba lalaba 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 ya shandara laba lalaba 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 ya raraba ya she, hira raba rarabo, ya raraba ya sharalaba lalaba 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 lalaba. Yes, Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dr. Andrew Renato, spesialis anak. Saya berpraktek di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Hari ini saya akan membahas mengenai hepatitis akut pada anak. Jadi hepatitis akut tuh definisinya adalah peradangan pada sel hati di mana waktunya kurang dari 6 bulan. Penyebabnya bisa disebabkan karena infeksi ataupun non-infeksi. Nah, asal mula hepatitis ini pertama-tama ditemukan oleh Bapak Baruch Samuel Bloomberg tahun 1966. Oleh sebab itu, hari ulang tahun beliau sekarang kita peringati sebagai World Hepatitis Day setiap 28 Juli. Nah, kita sudah tahu virus hepatitis yang umum menyerang secara infeksi, secara ada A sampai E, A, B, C, D, E. Yang terutama adalah virus A dan E itu bisa menular melalui jalur makanan dan minuman atau oral fekal. Kemudian yang lain virus B, C, dan D terutama lewat darah atau cairan tubuh. Nah, untuk semuanya ini tidak ada terapi yang 100% efektif. Nah, bagaimana cara pencegahan hepatitis? Nah, yang ada saat ini adalah vaksin untuk hepatitis A dan hepatitis B. Nah, ini adalah tabel untuk imunisasi anak-anak, di mana hepatitis A dan hepatitis B bisa diberikan sedini mungkin. Hepatitis B bisa diberikan sejak lahir, dan hepatitis A saat ini bisa sejak usia 1 tahun. Nah, asal mula hepatitis akut yang misterius ini, awal mulanya dipublikasikan oleh WHO tanggal 23 April. Kenapa? Karena waktu itu adalah banyak laporan kasus dari berbagai negara mengenai hepatitis akut. Ada 169 kasus dari 11 negara. Cuman yang paling banyak adalah dari Inggris, 114 pasien. Nah, usianya kebanyakan dari usia 1 bulan sampai 16 tahun dan 10% memerlukan transplantasi hati. Dari 10% itu diperkirakan paling tidak yang sudah meninggal 1 anak. Ya.
Dan yang aneh dan yang misterius adalah tidak ada satupun virus hepatitis A sampai E yang ditemukan. Memang ada beberapa penemuan SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID dan virus adenovirus, tapi ini belum dipastikan untuk menyebabkan hepatitis akut. Nah, dari laporan kasus yang masuk adalah gejalanya sebagian besar sakit perut, diare, muntah, kuning, dan umumnya tidak demam. Kemudian tidak ada riwayat perjalanan internasional, tidak ditemukan virus hepatitis A dan A sampai E. Kemudian nilai SGOT dan SGPT-nya di atas 500. Bahkan sebagian besar kasus ini belum mendapatkan vaksinasi untuk COVID. Nah, kalau dilihat setelah itu adalah sejak 15 April di Indonesia sudah ditemukan beberapa kasus sampai sekarang dan jumlahnya terus bertambah. Memang sebagian besar sudah dipastikan bukan termasuk hepatitis akut yang misterius karena sudah ditemukan penyebabnya. Tapi sudah ada 3 yang meninggal karena gangguan hati yang parah gitu. Bahkan terakhir update-nya 21 April per 21 April sudah 170 kasus. Yang sekarang sudah lebih dari 200 kasus malah semuanya. Kemudian definisi kasus sampai sekarang namanya masih misterius alias tidak ada konfirmasi. Jadi yang paling tinggi adalah probable di mana ada kerusakan hati atau hepatitis dengan usia di bawah 16 tahun dan SGOT SGPT-nya tinggi. Itu adalah probable karena tidak ada kriteria untuk confirm. Laporan terakhir di Indonesia per 17 Mei ternyata sudah banyak yang dikeluarkan karena sudah ditemukan penyebabnya, yaitu 13 sudah discard. Cuman masih ada lagi 13 yang menunggu, pending. Jadi sebenarnya belum termasuk kasus yang probable ke arah hepatitis akut ya, tapi masih menunggu hasil pemeriksaan lab karena membutuhkan waktu. Karena yang pemeriksaan hepatitis D dan ini agak sulit. Yang paling sering ditanyakan adalah apa bedanya sih hepatitis akut misterius dengan hepatitis yang udah ada selama ini. Kalau hepatitis yang udah ada selama ini udah ditemukan penyebabnya, bisa virus hepatitis A, B, C, D, E ataupun yang lain-lain. Sementara yang ini yang kasus yang sekarang timbul banyak yang belum ditemukan penyebabnya sampai sekarang dan timbulnya bersamaan banyak di berbagai negara. Nah, apakah vaksinasi hepatitis itu bisa mencegah untuk hepatitis akut misterius ini? Kalau jawabannya yang benar adalah hepatitis yang akut misterius ini belum diketahui. Jadi vaksinnya pun juga belum diketahui. Sementara vaksin yang sudah ada, dia itu mencegah untuk hepatitis yang sudah ada, yaitu tadi A dan B. Kemudian, apa saja sih kemungkinan penyebabnya? Masih banyak teori yang sedang diteliti. Salah satunya tadi sudah disebutkan adenovirus ataupun SARS-CoV-2. Cuman masih butuh pemeriksaan karena ternyata tidak semua yang mengalami hepatitis ini positif untuk kedua virus ini. Bisa juga dari penggunaan obat, toksin ataupun lain-lainnya, ataupun patogen lain, yaitu kuman atau virus yang lain yang belum kita ketahui. Atau bisa juga mutasi dari virus yang sudah ada. Gitu. Nah, pencegahannya bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan sih? Apalagi saat ini sudah mulai kembali sekolah. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sudah kita lakukan sesama ini. Tetap waspada, cuci tangan yang rutin, makanan yang matang dan bersih, jangan makan di sembarang tempat yang tidak jelas kebersihannya, menggunakan alat makan sendiri, tidak bergantian dengan orang lain, melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, masker, jaga jarak, dan kurangi bepergian bila memungkinkan. Nah, gejala-gejala yang bagaimana sih yang mengarah ke hepatitis yang harus segera diperiksakan? Yang jelas mengarah ke kerusakan hati adalah mata yang berwarna kuning, terutama bagian mata yang biasanya putih tapi ini menjadi kuning. Kemudian kencing yang warnanya seperti teh, coklat ya. Kemudian tinja atau BAB yang mendadak warnanya hilang atau seperti dempul menjadi pucat. Ini yang khas untuk ke arah gangguan hati. Sementara yang tidak khas sendiri ada banyak, bisa mual, bisa diare, bisa demam. Itu tidak khas tapi bisa menjadi gejala-gejala awal. Sementara kalau sudah menjadi berat, orangnya bisa tidak sadar, bisa gampang berdarah. Nah, itu yang memerlukan perawatan di ICU dan biasanya kasusnya sudah berat. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Shalom,
Gembala dan seluruh pengerja Welcome Baby Day CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andrew Renata SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian hepatitis akut pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 5 Juni 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. GBI Interkon pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBI Alm Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Sehubungan dengan libur nasional hari lahirnya Pancasila pada hari Rabu 1 Juni 2022, maka diinformasikan doa fajar dan Bible study diliburkan dan aktif kembali seperti biasa pada hari Kamis 2 Juni 2022. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Hidup adalah masalah pilihan dan setiap pilihan yang kita buat akan membentuk kita. Hal yang sama dengan setiap keputusan yang kita buat. Apakah keputusan-keputusan kita akan membawa kita kepada penyesalan di masa mendatang? Atau sebaliknya, membawa kepada kehidupan yang lebih baik? Tentunya setiap kita tidak terlepas dari yang namanya penyesalan. Apakah penyesalan yang sudah terjadi atau sedang terjadi? Bahkan penyesalan yang mungkin terjadi di waktu yang akan mendatang. Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalaulah tidak memungkinkan manusia tidak memiliki penyesalan yang mungkin terjadi di waktu mendatang, namun bagaimana kita menghindari atau lebih tepatnya mengurangi penyesalan-penyesalan tersebut terjadi di kehidupan kita? Itulah topik terakhir dari suplemen Cool Me and My Regret series. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022, ibadah BPA CK7 selain ibadah dewasa muda, Youth Indonesia dan Inggris, dan ibadah Junior Church, akan diadakan ibadah anak secara onsite, yaitu GBI PRJ Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Interkon dan St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu, GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat.
GBI Alam Sutra Mall, sekolah minggu, pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan GBI HCR, pukul 9 waktu Indonesia Barat, sekolah minggu dan junior church. Unit pelayanan jemaat CK7 mengadakan baptisan air yang pendaftarannya dibuka mulai hari Minggu 29 Mei sampai dengan 8 Juni 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day untuk kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu Dr. Andrew Renato. Tuhan memberkati profesinya sebagai dokter dan keluarganya dengan berlimpah-limpah. Saat ini kami juga berdoa untuk para bapak-bapak di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Urapan Nabi, imam dan raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus. Kami berdoa untuk para ibu-ibu di rumah. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh dan diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Bagi yang sedang dalam masa kehamilan, Tuhan berkati kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat dan kuat. Proses kelahiran, Tuhan campur tangan, dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah, mari kita sama-sama berdoa buat janin yang ada dalam kandungan. Tuhan memberkati setiap janin yang dalam kandungan, berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat. Lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Anak-anak tumbuh sehat dan kuat, diberkati Tuhan dengan urapan Daniel, 10 kali lebih unggul dan cerdas daripada orang dunia. Kami berdoa buat Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 terkasih Pak Dr. Yanto. Diberi kesehatan, kekuatan senantiasa, serta pewahyuan yang selalu baru setiap hari. Hikmat Tuhan menuntun Paniko dan Dr. Yanto di dalam pengembalaannya untuk membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa semua keluarga jemaat Welcome Baby Day diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.